Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena tak bisa cairkan dana investasi 3,1 triliun rupiah, puluhan ribu anggota koperasi BLN ajukan gugatan ke pengadilan negeri. Main petak umpet membawa petaka, kaki seorang bocah tersangkut di pilar. Ribuan orang di Banyumas minum susu massal untuk merayakan Hari Susu Nusantara. Ribuan orang di Banyumas minum susu secara serentak. Minum susu massal untuk memperingati Hari Susu Nusantara yang jatuh setiap tanggal 1 Juni. Lomba maraton menjadi pembuka kegiatan minum susu massal di Banyumas. Ribuan peserta start dari pelataran Menara Teratai menempuh jarak 5 km dan 10 km. Setelah sampai di garis finish, satu peserta mendapatkan 1 botol susu yang diproduksi Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Baturaden. Para peserta ini tidak hanya berasal dari Banyumas, ada juga yang berasal dari luar Banyumas seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara. Dalam kegiatan minum susu massal, pihak panitia menyediakan 1.500 botol susu segar yang diberikan secara gratis. Momen-momen yang banyak ini kita persiapkan supaya mereka masyarakat luas memahami arti pentingnya minum susu. Dengan minum susu ini harapannya masyarakat bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih pintar. Kegiatan minum susu secara serentak ini disambut baik oleh peserta. Karena selain menyehatkan, susu dapat membuat badan menjadi bugar. Kalau misalnya ada gerakan minum susu, karena dalam hidup ini kan harus 4 sehat 5 sempurna. Nah, salah satunya harus minum susu. Menurut saya pribadi, di badan saya minum susu ini menambah energi. Yang jelas itu dan membuat badan jadi bugar. Selain lomba maraton dan minum susu gratis, kegiatan ditutup dengan senam. Kampanye minum susu secara serentak dilakukan bersamaan dengan peringatan Hari Susu Nusantara. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Warga Dusun Sombron di Desa Telompakan, Kabupaten Semarang memiliki tradisi unik untuk bersyukur atas segala berkah dari Sang Maha Kuasa. Mereka bergotong royong membawa ketupat dan hidangan tradisional, lalu menggelar makan bersama di Sendang Kalimanggis. Panitia adalah sedaya warga masyarakat Dusun Sombron. Pemandangan damai dan harmoni begitu terasa di Sendang Kalimanggis di Dusun Sombron, Desa Telompakan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Minggu siang. Warga duduk bersama, berdoa, dan akhirnya makan bersama. Makanan khas berupa ketupat dan sejumlah hidangan tradisional. Sendang menjadi pusat kegiatan sebagai simbol sumber air, sumber kehidupan. Ini adalah tradisi kupatan. Tradisi dipersiapkan warga cukup lama, sekitar 2 bulan. Tanggal yang dipilih pun sesuai perhitungan khusus tiap tahunnya. Pakaian yang dikenakan juga tidak biasa, yakni baju khas serba tradisional. Sebelum ritual puncak, warga bergotong royong membuat ketupat dan membersihkan lingkungan sekitar. Kini acara puncak tiba, warga datang membawa ketupat dan berbagai hidangan tradisional. Kebersamaan menjadi nafas ritual yang sudah berlangsung turun-temurun. Itu kan nyuwun lepat. Sedaya kelepatanipun nyuwun pangapunten dulu, Mas. Nah, untuk mengawal itu daya lepat nyuwun pangapunten terus dilanjutkan bersih dusun. Nek dosa-dosanya sudah diapro karo Gusti Allah kan cara anunya itu lebih bersih gitu. Tradisi kupatan merupakan wujud syukur warga desa atas segala berkah yang dianugerahkan Sang Maha Kuasa, sekaligus memohon kesejahteraan di masa datang. Tradisi Jawa, kupat tradisi Jawa, wujud syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga dengan kegiatan kupatan ini wujud syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dusun Sombron dalam rangka merti dusun ini ke depan akan semakin sejahtera, akan semakin maju dan guyup rukunnya, khususnya masyarakat nanti akan terjaga dan semakin meningkat. Tradisi kupatan sekaligus menjadi wadah pelestarian budaya lokal untuk diwariskan kepada generasi muda.
Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Hari Raya Kurban jadi berkah tersendiri bagi perajin pisau di Boyolali. Mereka kebanjiran order pembuatan serta reparasi pisau yang akan digunakan untuk memotong daging hewan kurban. Perajin pisau atau yang juga dikenal dengan pandai besi di Pasar Pengging, Kecamatan Banyudono, Boyolali didatangi banyak pelanggan. Mereka hendak memesan pisau berukuran kecil hingga berukuran sedang. Selain membuat pisau, pelanggan biasanya juga meminta perajin untuk mengasah pisau mereka yang sudah tumpul agar kembali tajam. Tujuannya agar pisau lebih tajam saat digunakan untuk memotong hewan kurban. Reparasi pisau sudah menjadi tradisi menahun menjelang Idul Adha. Menajamkan pisau untuk hari kurban, hari Jumat, insya Allah. Nanti saya ikut di masjid, ikut jadi panitia, nggak tajam kan kurang kurang bagus, kurang cepat. Oh, tiap tahun najamkan pisau? Iya, tiap tahun. Permintaan pembuatan atau reparasi pisau meningkat 10% dari biasanya. Dalam sehari, perajin bisa membuat berbagai bentuk pisau. Biaya reparasi pun masih ramah di kantong, sekitar Rp30.000 hingga Rp50.000 tergantung kondisinya. Sedangkan untuk pembuatan pisau harganya berkisar antara Rp300.000 hingga jutaan rupiah, tergantung bentuk dan ukuran. Kalau yang karat-karat itu bisa bersih jadi baru lagi bisa tajam, bisa tajam lagi. Kalau majit itu paling sedikit 10 biji itu pasti ya. Kalau orang satu bawa 10 kan banyak Pak ya permintaan itu. Pembuatan pisau ini dilakukan dengan cara tradisional dengan membakar dan menempa dengan palu besi. Biasanya menjelang Hari Raya Kurban, perajin pisau meraup omset Rp1,5 juta. Yulianto melaporkan dari Boyolali.